Halo guys, selamat datang di channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 taman nasional terindah di Indonesia. Taman nasional adalah suatu kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya memiliki ekosistem asli. Flora dan fauna yang dilindungi di Taman Nasional merupakan flora dan fauna khas Indonesia yang keberadaannya terancam punah. Taman nasional di Indonesia sendiri sangat dilindungi dan dirawat oleh pemerintah, sehingga penampilannya cantik dan tentunya layak untuk dijadikan tempat wisata. Inilah 10 taman nasional terindah di Indonesia. Di peringkat ke-10 ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia. Terdiri dari daratan dan pesisir pantai, daratan pulau-pulau, terumbu karang dan perairan lautan. Taman nasional ini terletak di Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua Barat. Teluk Cendrawasih sudah sejak lama menjadi surga bagi terumbu karang dan biota laut yang beraneka ragam. Posisi Teluk Cendrawasih yang menjorok ke daratan bagaikan cekungan raksasa yang menyimpan kekayaan laut yang tumbuh di dalamnya. Ikon Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah hiu paus di perairan Kuatiosre. Tempat ini yaitu sebagai rumah bagi hiu paus. Kehadiran hiu paus di wilayah Teluk Cendrawasih menjadi indikasi positif yang menunjukkan wilayah ini sangat penting secara ekologis untuk spesies unik dan langka. Di peringkat ke-9 ada Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebuah tempat untuk perlindungan satwa-satwa asli dari Indonesia yang terancam punah, seperti badak Jawa. Taman nasional ini terletak di bagian paling barat Pulau Jawa yang mempunyai luas sekitar 1,2 juta hektar. Terdapat 3 tipe ekosistem di Taman Nasional ini, yaitu ekosistem perairan laut, ekosistem daratan, dan ekosistem rawa. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan objek wisata alam yang menarik. Banyak terdapat tempat yang bagus berada di kawasan ini, seperti terdapat air terjun, sumber air panas, pantai berpasir putih, taman laut, sungai-sungai yang mempunyai arus cepat yang cocok buat arung jeram, dan peninggalan budaya. Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Natural World Heritage Site oleh Komisi Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1992. Di peringkat ke-8 ada Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat yang disingkat TNKS adalah taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 13.750 km persegi. Secara administratif, wilayah Taman Nasional ini berada di 14 kabupaten dan 2 kota yang termasuk dalam 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Keragaman topografi dan ekosistem kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat menjelma menjadi bentang alam yang unik dan indah, seperti kawasan Danau Gunung Tujuh, Gunung Kerinci, Rawa Bento, Goa Kasah, dan lain sebagainya. Sebagian besar kawasan hutan TNKS adalah hutan hujan tropis yang melindungi keberadaan flora dan fauna di dalamnya. Beberapa jenis tercatat sebagai spesies endemik dan terancam punah seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu, tapir Asia, padma raksasa, dan lain-lain. Keberadaan nilai penting tersebut membuat UNESCO menobatkan TNKS sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2004. Di peringkat ke-7 ada Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser yang biasa disingkat dengan TNGL adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1 juta hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3.404 meter di atas permukaan laut. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Berdasarkan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan unik tersebut, kawasan TNGL ditetapkan oleh UNESCO sebagai Natural World Heritage Site, Cagar Biosfer, serta ASEAN Heritage Park atau Taman Warisan ASEAN. Di peringkat ke-6 ada Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Namanya diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Taman Nasional Baluran biasanya juga disebut Afrika Van Java. Saat musim kemarau, dapat melihat panorama yang mirip dengan daratan Afrika. Namun di kala musim hujan, pemandangannya hijau mempesona dengan latar belakang Gunung Baluran terdapat pula savana bekol dengan rerumputan dan pepohonan yang eksotis. Tempat ini menjadi habitat satwa seperti kerbau, banteng, rusa, kera, lutung, merak, dan ular, serta beberapa jenis burung kecil menjadi pemandangan menakjubkan serasa di Afrika. Taman Nasional Baluran ditemukan oleh pria Belanda bernama A.H. Ledeboer pada tahun 1937. Sejak saat itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan taman ini sebagai suaka marga satwa, dan pada tahun 1980, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai taman nasional. Dengan luas sekitar 25.000 hektar, taman yang terdiri dari hutan serta padang rumput ini berada tidak jauh dari Gunung Ijen. Di peringkat ke-5 ada Taman Nasional Kelimutu. Taman Nasional Kelimutu adalah salah satu taman nasional yang terletak di wilayah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Topografinya berupa hutan pegunungan. Puncak-puncak gunung mempunyai ketinggian antara 1.000 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Dua gunung yang masuk di dalam wilayah Taman Nasional Kelimutu adalah Gunung Kelimutu dan Gunung Kelibara. Dalam Taman Nasional Kelimutu juga ada 3 danau kawah, yaitu Tiwu, Ata, dan Bupu. Pesona keindahan Danau Kelimutu tidak terlepas dari danau 3 warna yang warnanya dapat berubah-ubah, dan juga berkembangnya mitos yang selama ini dipercaya oleh penduduk sekitarnya. Perubahan warna ketiga danau itu disebabkan oleh komposisi mineral yang terdapat dalam danau tersebut. Di peringkat ke-4 ada Taman Nasional Gunung Rinjani. Taman Nasional Gunung Rinjani letaknya di kawasan Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional Gunung Rinjani ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1990. Ekosistem yang ada termasuk jenis hutan hujan tropis, hutan hujan pegunungan, dan subalpin. Taman Nasional Gunung Rinjani mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Kawasan ini dijadikan sebagai tempat penelitian dan sumber pengumpulan plasma nutfah. Di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terdapat Danau Segara Anak. Danau ini terbentuk dari hasil letusan Gunung Rinjani pada masa purba. Bekas letusan dahsyat yang terjadi membentuk sebuah kawah besar yang kemudian terisi oleh air. Tidak hanya panorama alam, keanekaragaman flora dan fauna yang berada di kawasan Taman Nasional ini juga menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Di peringkat ketiga ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pegunungan di Jawa Timur yang letaknya di wilayah administratif Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki lautan pasir seluas 10 km yang disebut Tengger. Tempat ini di mana 4 anak gunung berapi baru berada. Anak gunung berapi tersebut adalah Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan,
dan Gunung Widodaren. Namun dari deretan gunung tersebut hanya Gunung Bromo lah satu-satunya yang masih aktif. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditinggali oleh suku Tengger. Penduduk tersebut membuat rumah dengan pekarangan untuk ditanami tanaman lokal. Dua desa yang ada di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah Desa Ngadas dan Desa Ranupani. Di peringkat kedua ada Taman Nasional Lorentz. Papua memiliki taman nasional terluas di Asia Tenggara. Namanya Taman Nasional Lorentz. Taman nasional ini luasnya sekitar 2,7 juta hektar yang masuk ke dalam 10 kabupaten. Taman Nasional Lorentz merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO di Indonesia. Ini adalah kawasan lindung tetapi terbuka bagi wisatawan untuk dikunjungi. Di Taman Nasional ini juga memiliki puncak tertinggi di Indonesia yaitu Gunung Kartens Piramid atau Gunung Puncak Jaya dengan memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Uniknya, Taman Nasional Lorentz memiliki gletser yang sebenarnya agak sulit ditemui di daerah beriklim tropis. Selain itu, Taman Nasional ini merupakan kediaman dari suku asli Papua seperti suku Asmat, suku Nduga, suku Dani Barat, dan suku Sempan. Di peringkat pertama Taman Nasional terindah di Indonesia ada Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di daerah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah daratan Taman Nasional ini sekitar 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Kawasan Taman Nasional Komodo diperluas hingga 25 km persegi, yaitu Pulau Banta dan 479 km persegi perairan laut. Maka menghasilkan total luas hingga 2.321 km persegi. Pada tahun 1980, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional ini terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Taman Nasional Komodo dinyatakan sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO tahun 1986. Itulah 10 taman nasional terindah di Indonesia. Taman nasional di Indonesia semuanya menyimpan keunikan dan keindahan tersendiri. Tidak heran jika berbagai destinasi taman nasional di Indonesia tidak cuma jadi kawasan observasi, konservasi, dan penelitian, tapi juga wisata alam yang sangat menarik. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.